Hai semua, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan membahas tentang perskincarean ya. Entah itu skincare atau hair care atau yang lain-lainnya gitu buat kalian yang lagi di luar negeri gitu ya. Jadi ini tips-tips sedikit untuk kalian. Apalagi untuk negara-negara yang itu memiliki 4 musim. 4 musim, musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur. Itu kalian butuh banget tips-tips ini gitu ya. Nah, permasalahan untuk orang-orang yang lagi di luar negeri itu dengan 4 musim biasanya mereka punya masalah di bibir pecah-pecah gitu. Di perubahan musim pasti mereka punya masalah di bibir pecah-pecah. Nah, saran aku untuk di bibir pecah-pecah ini kalian pakai lip balm ya. Nah, kalau aku di Maroko itu ada lip balm yang dia ini berbahan dasar tradisional gitu ya, herbal tradisional. Aku pakainya di sini aku ada 2. Ini yang satu tanpa warna. Ini dia ekstrak mawar, terus yang satunya dia merah tapi aku nggak tahu ya ini ekstrak apa. Ini aku beli di pasar dan ini murah kok. Aku lupa sih harganya soalnya ini udah dari awal tahun deh kayaknya. Ini udah dari awal tahun dan dia awet banget. Ini aku pakainya setiap saat aku ingat aku pasti pakai. Nah, kemarin saat aku kena COVID tuh parah banget ini. Bibirku pecah-pecah parah banget sampai berdarah-darah gitu. Jadi aku nggak stop pakai ini. Setiap saat aku ingat aku selalu pakai. Ini tuh bisa melembabkan dan bibir yang kering tuh dia bisa copot gitu tanpa sakit. Nah, jadi buat kalian yang punya masalah dengan bibir pecah-pecah, kalian cari aja lip balm di pasar-pasar deket rumah kalian gitu. Nah, untuk lipstiknya, aku lipstik tuh bawa dari Indonesia ya. Ini lipstik You, brand You, YOU. Nggak tahu kenapa aku tuh udah jatuh cinta banget sama brand ini. Ini udah lama aku pakai ini ya. Jadi kemarin saat lipstikku habis, aku harus bawa dari Indonesia gitu. Oke, jadi sedikit nggak pucet jadinya. Kita pakai lipstik tipis-tipis. Terus setelah di masalah bibir, buat orang-orang Indonesia pasti sangat ketergantungan dengan minyak kayu putih gitu ya. Tetapi karena keterbatasan kita, karena di negara kita tinggal itu nggak ada minyak kayu putih, nggak semudah di Indonesia gitu. Jadi kalau aku, tips dari aku, jadi aku kan bawa minyak kayu putih segini nih dari Indonesia. Nah ini aku baru bawa. Kalau sebelumnya aku bawa yang kecilan. Tapi itu bisa awet sampai 1 tahun karena aku campur dia pakai minyak zaitun atau olive oil. Nah jadi olive oilnya itu dibanyakin. Mungkin sekitar perbandingan 7:3 lah, lebih banyak olive oilnya. Pokoknya kalau dirasa itu bau minyak kayu putihnya udah tercium, berarti udah cukup gitu. Dan itu bisa panas juga kok terasa di badan. Nah kemarin pas aku kena COVID tuh aku belum punya ini, jadi masih yang lama. Ini juga ampuh kok. Maksudnya kita itu kalau pas lagi kena COVID kemarin itu kan harus cium-cium bau yang menyengat. Nah, minyak kayu putih walaupun dia dicampur dengan olive oil, dia itu masih menyengat kok baunya dan dia juga masih hangat. Ini tuh biasanya aku pakai untuk kerokan ya, karena suamiku suka banget kerokan. Terus aku juga bisa sedikit pijet gitu kan. Jadi aku kadang pakai ini untuk pijet suamiku gitu, atau untuk kerokan, untuk pijet. Itu sangat ampuh sekali. Itu untuk tips yang kedua. Nah, terus buat kalian juga pasti kan yang skincare-nya dari Indonesia udah pakai skincare dan kalian pindah ke luar negeri pasti kalian bingung untuk memakai skincare yang apa lagi gitu kan, karena kan skincare kalian nggak semuanya ada di luar negeri gitu. Nah jadi saran dari aku, pakailah brand-brand yang sudah mendunia gitu, pakailah brand-brand yang memang di mana-mana itu ada. Nah untuk aku di sini aku pakainya Garnier ya. Nah ini aku pakai yang
vitamin C yang untuk mencerahkan, vitamin C 30 kali yang ini. Ini aku ada serumnya, terus ada cuci mukanya, sama ada krim siangnya. Sebenarnya ada krim malam, cuma aku belum beli gitu karena ini aku baru coba. Awalnya aku coba yang ininya dulu karena aku masih pakai sabun muka Himalaya sih. Pas itu aku masih pakai sabun wajah Himalaya. Aku coba beli serumnya gitu. Nah ternyata serumnya bagus pas aku pakai. Jadinya aku sekalian setelah sabun Himalaya aku habis, aku ganti dengan sabun Garnier dan aku sekalian beli untuk krim paginya gitu. Nah kedepannya mungkin aku bakal beli untuk yang krim malamnya kalau misalnya pas ke Carrefour atau ke supermarket gitu. Nah ini untuk krim wajah. Aku dulu sebelum berangkat ke Indonesia itu aku sempat pakai skincare yang di Indonesia ya, yang brand lokal gitu. Nah ternyata itu bikin aku susah gitu. Setelah skincareku habis, aku bingung akhirnya aku harus pakai apa lagi gitu. Nah biasanya lagi permasalahan orang-orang yang di 4 musim tuh pecah-pecah ya. Kulit tumit kaki itu biasanya aku pakai Nivea yang ini. Nggak tahu sih yang mana, pokoknya aku pakai Nivea yang krim kayak gini. Ini biasanya aku pakainya dia saat kakiku itu aja kering aja. Kalau udah nggak kering aku nggak pakai gitu. Jadi aku nggak selalu ini dipakai gitu. Biasanya musim panas sih, soalnya kalau musim panas itu mudah pecah-pecah. Sebenarnya musim dingin juga mudah pecah-pecah ya, tapi karena kita pakai kaos kaki gitu ketutup, jadinya dia agak sedikit lembab, jadi nggak terlalu pecah-pecah seperti musim panas gitu. Ini untuk yang pecah-pecah. Jadi itu aku kemarin punya masalah rambut rontok. Aku nggak tahu ya rambut rontokku itu karena pergantian musim ataukah aku habis COVID kemarin ya. Soalnya kabarnya aku lihat di video dokter Tirta kalau nggak salah. Beliau mengatakan bahwa setelah COVID mengalami masalah di rambut rontok gitu karena imun kita itu sekarang lagi memperbaiki yang udah dirusakin sama COVID tadi gitu. Imun itu mengabaikan yang lainnya gitu karena mereka fokus untuk merecovery bekas COVID-nya gitu. Jadilah kita punya masalah dengan rambut rontok. Nah kemarin itu saat rambut rontok itu sekali sisir mungkin 1 minggu itu aku kumpulkan rambutku itu sampai tebel banget. Nanti aku taruh fotonya di sini ya. Itu rambut aku rontok selama 1 minggu gitu. Terus aku juga sempat nyobain tren sampo yang pakai kopi gitu ya. Katanya sih itu bagus gitu. Memang sih di rambut aku itu jadi lembut, terus nggak ada ketombe. Tapi ternyata aku punya masalah rambut rontok itu. Jadi aku nggak tahu rambut rontok ini karena apa gitu. Apakah dia karena COVID, ataukah dia karena aku nyoba sampo kopi, ataukah karena pergantian musim, aku nggak tahu. Tapi aku punya masalah itu. Nah, untuk mengatasinya aku pakainya Garnier juga. Jadi aku produk-produk banyak yang pakai merek Garnier ya karena dia ini di mana-mana ada gitu. Nah, ini untuk samponya aku sebenarnya untuk sampo udah pakainya udah lama ya. Untuk sampo Garnier ini udah dari mungkin hampir setahun aku udah pakai ini. Ini sampo untuk mengatasi rambut rontok ya. Kalau ini aku belum coba. Ini dia apa ya namanya, conditioner, karena ini dia setelah sampo gitu. Setelah sampo kan conditioner. Terus selanjutnya ini dia ini minyak krim sih, dia krim bagus dia ini. Aku udah coba 2 kali gitu ya. Selama 2 kali aplikasi ini lumayan, aku sekarang kalau sisiran itu udah nggak terlalu banyak rontokannya. Jadi ini bekerja ampuh di aku ya, karena aku udah coba ini. Ini tuh dipakainya boleh tiap hari, tapi dipakainya cuma sedikit gitu tiap hari. Nah sebelum keramas itu dipakainya yang banyak, kuantitinya banyak. Tapi didiamkan selama 30 menit, habis itu dikeramasin gitu. Habis keramas juga bisa pakai ini, masih setengah basah gitu ya, setengah basah pakai ini, terus setiap harinya juga pakai ini bisa gitu. Ini boleh dipakai terus-terusan. Nah selanjutnya ini aku belum coba ya, dia itu minyak untuk rambut rontok juga. Dia ini dari castor dan minyak almond. Nih,
Sunsilk, ini punyanya Sunsilk. Aku belum coba ini. Ini sih katanya diaplikasikan di rambut 30 menit sebelum keramas. Nah, dia kan akhirnya barengan sama ini ya. Jadi aku itu kalau mau keramas itu pakai ininya sedikit aja. Terus didiemin. Habis itu pakai ini. Didiemin 30 menit, habis itu baru keramas gitu. Karena rambut aku udah permasalahannya udah nggak bisa diselamatin gitu, udah sebanyak itu kerontokannya gitu. Jadi aku harus ekstra juga, aku juga harus ekstra gitu untuk perawatan rambutnya gitu. Karena kalau aku biarin khawatir nanti lama-lama dia akan botak aku gitu kan. Nah, itu untuk perambutan. Nah, selanjutnya itu tuh tentang ini masker wajah. Nah, kalau masker wajah tuh aku pakainya terserah ya. Ini aku kemarin lagi coba punyanya Miniso. Jadi ini aku beli di Agadir, terus aku bawa ke Esawira gitu. Dia itu lembab sih, enak di wajah aku, enak. Nah, kita itu harus bersyukur ya untuk orang-orang yang bisa menggunakan produk-produk dari supermarket atau minimarket gitu ya. Itu merupakan privilege tersendiri sih buat aku ya. Jadi kita itu punya privilege cocok dengan produk-produk yang di toko-toko gitu. Nah, saranku buat kalian yang mau ganti skincare gitu, jadi kalian tuh harus stop dulu untuk beberapa waktu. Jadi aku kemarin tuh setelah skincare yang dari Indonesia itu udah habis, aku stop, nggak pakai apa-apa sama sekali. Aku cuma bermodalkan lipstick aja kalau kemana-mana ya. Oh, sama ini lipstick, sama aku semprot-semprot ini nih apa sih ya namanya ya, bentar deh, aku lupa lagi namanya. Nanti deh aku tulis ya. Ini padahal mudah banget loh, banyak ditemukan di mana-mana gitu, tapi aku lupa namanya, aku nggak bisa nginget sama sekali, nggak bisa nginget. Jadi ini kalian campurkan dengan air ya, boleh pakai air botol mineral gitu yang baru, merek apapun, tapi jangan diminum dulu gitu, jangan ada bekas apapun. Nah, terus kalian taruh di sini. Terus kasih ininya 2 helai, habis itu kasih ini air mawar, pakai air mawar, itu seger banget di wajah. Aku kemarin pakai ini selama aku stop skincare aku ya, aku pakai yang herbal gitu kan. Terus setelah itu baru deh, setelah kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan aku stop, baru aku coba yang lainnya gitu. Aku sempat coba Nivea, tapi aku nggak nyaman pakai itu. Jadi ternyata Garnier ini lebih cocok di aku ya, lebih nyaman di aku. Jadi aku memutuskan untuk pakai Garnier. Jadi buat kalian dicoba-coba aja gitu. Ini pasti berbeda sih, tiap wajah berbeda gitu. Jadi ya kalian bisa dicoba-coba aja. Tapi saran aku kalian harus stop dulu gitu, jangan langsung dicampur. Itu yang bikin kita nggak cocok gitu, karena wajah kita masih belum netral, udah dikasih lagi yang baru gitu. Jadi kalau pengen tahu kita cocok atau enggak, itu harus di stop dulu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan, baru setelah itu bisa pakai brand yang lain kayak gitu. Itu aja sih tips dari aku ya untuk sekarang. Mungkin buat kalian yang pengen nyoba, jadi bisa dicoba ya gitu, bisa diikuti tips-tips dari aku gitu. Dan buat kalian yang udah nonton, makasih banyak. Jangan lupa buat subscribe, like, comment, share juga ke teman-teman kalian. Oke? Bye!